Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Am Priyadi di channel Catatan Guru. Di video kali ini kita akan memberikan tutorial terkait tentang pre-exam, kemudian bagaimana menyelesaikan pelatihan, dan yang terakhir itu adalah exam ya teman-teman, di pelatihan yang bernama Rahasia Sukses Berkarir. Nah, ini adalah request dari teman-teman kita ya. Jadi banyak sekali teman-teman yang mengambil pelatihan ini. Oke, langsung saja teman-teman, di sini kita akan mulai pre-exam. Nah, di sini ada 15 soal ya teman-teman. Ada 15 soal yang harus kalian kerjakan. Nah, apakah pre-exam ini berpengaruh terhadap pelatihan? Nanti kita akan jawab di akhir. Nah, di sini ada keterangan muncul, apakah kamu yakin untuk memulai pre-exam sekarang? Kamu hanya memiliki satu kesempatan saja. Jadi, untuk pre-exam itu hanya memiliki satu kesempatan saja. Jadi, teman-teman nggak bisa ngulang lagi nih. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi, kita coba saja ini. Semoga mendapat nilai hasil yang bagus ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, pilih pernyataan yang paling tepat. Oke, kita pilih pernyataan yang paling tepat. Ini tidak ada pertanyaannya ya. Cita-cita selalu sama sejak kecil hingga dewasa. Dan cita-cita itulah yang menjadi target kesuksesan kamu. B, kalau kamu sukses dalam berkarir, sudah pasti kamu sukses dalam aspek lainnya. C, kamu harus menentukan pilihan karir kamu dulu sebelum memulai menjalin langkah menuju kesuksesan karir kamu. D, kamu tidak boleh mempertimbangkan aspek pribadi dan keluarga dalam memilih karir. E, karir yang kamu pilih harus sejalan dengan latar belakang pendidikan kamu. Nah, di sini saya pilih saja. Ini teman-teman, saya baru juga melihat soalnya ya. Jadi nggak apa-apa kalau keliru. Jadi teman-teman nanti pilih saja jawaban yang benar. Saya pilih saja yang B. Oke, kita selanjutnya. Di bawah ini ada kata selanjutnya ya. Target kamu harus bisa diukur ketercapaian dan progresnya. Target kamu harus luas dan tidak terlalu spesifik agar mudah dicapai. Dalam menentukan target, tidak ada kriterianya karena kamu bebas menentukan apa yang kamu inginkan. Kemudian yang D, kamu tidak perlu mempertimbangkan aspek kehidupan pribadi dan keluarga kamu dalam menentukan target karir kamu. E, di dalam menyusun target, kamu harus mengeliminasi semua aspek kehidupan kamu di luar karir. Nah, ini sepertinya jawabannya adalah A ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Kamu sudah menyusun strategi-strategi yang kamu rasa cocok. Kemudian kamu dalam usaha mencapai goal kamu. Akan tetapi, kamu masih belum ada progresnya juga. Hal apakah yang harus kamu lakukan terlebih dahulu? A, mengganti semua strategi kamu. B, mengganti goals kamu karena mungkin goal kamu tidak bisa dicapai untuk saat ini. C, mereview kembali strategi kamu dan mengeliminasi strategi yang kurang cocok, kemudian coba strategi baru. D, pindah tempat kerja karena bekerja di perusahaan yang kurang mendukung goals kamu bisa berakibat juga kepada pencapaian goals kamu. E, mengganti lingkungan pertemanan kamu dengan orang yang lebih bersemangat dan sama-sama mengejar kesuksesan. Kalau saya C saja jawabannya. Kemudian selanjutnya, kamu mempunyai seorang mentor yang banyak membantu karir kamu dengan memberikan saran, ilmu, dan membantu kamu menghadapi kesulitan di karir kamu. Suatu ketika, mentor kamu menyarankan kamu untuk mengubah salah satu rencana kamu dan menyarankan rencana baru. Manakah hal yang paling tepat untuk kamu lakukan? Oke, kita jawab di sini teman-teman. Yang A, memberi pengertian pada mentor kamu tentang rencana dan tujuan kamu. B, memberitahu alasan kamu memilih rencana tersebut. C, mencari tahu lebih jauh nih alasan mentor kamu menyarankan rencana lain dan mempertimbangkan kalau memang cocok. D, mengganti mentor karena kamu berhak mempunyai mentor yang bisa selalu mendukung kamu. E, mengganti rencana kamu dengan rencana mentor kamu sudah jauh lebih berpengalaman daripada kamu. Kalau menurut saya jawabannya yang ini ya teman-teman. Mencari tahu lebih alasan mentor kamu menyarankan rencana lain dan mempertimbangkan kalau memang cocok. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya, seiring kemajuan teknologi dan informasi, kamu dituntut untuk bisa belajar lebih baik. 3 hal yang harus kamu tanamkan dari diri kamu untuk bisa membuat kamu siap menerima pelajaran baru adalah yang pertama, A, rendah hati, selalu ingin tahu dan berani keluar dari zona nyaman. B, humble, curious, critical thinking. Kemudian C,
kritis, selalu ingin tahu, berani keluar dari zona nyaman. Kemudian D, fast learning, problem solving, dan analytic thinking. Kemudian E, berani, percaya diri, dan optimis. Kalau kita lihat dari jawabannya ya teman-teman, semuanya bagus. Tapi ada yang lebih sesuai dengan karir, sepertinya itu adalah rendah hati, selalu ingin tahu, dan berani keluar dari zona nyaman. Oke, kita selanjutnya saja. Pilih pernyataan yang paling tepat. Ketika atasan kamu menyukai kamu, sudah pasti rekan kerja kamu tidak menyukai kamu. Belum tentu ya. Biasanya orang yang banyak disukai oleh rekan kerjanya tidak akan bisa menduduki posisi sebagai pemimpin. Nah, ini tuh kebalikannya ya. Kemudian C, seseorang yang dapat diandalkan baik oleh rekan kerja dan atasan serta banyak memberikan kontribusi yang signifikan di timnya akan menjadi orang yang sulit tergantikan. Ini bisa jadi teman-teman. Oke, kita baca yang lain. Yang lain ini, kalau kamu bisa diandalkan, kamu akan dimanfaatkan oleh orang lain. Belum tentu. Kamu tidak perlu membagikan pengetahuan kamu kepada teman-teman kamu. Jadi yang paling tepat sepertinya C ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Selama bekerja, tentunya kamu pernah melakukan hal-hal yang sudah tepat, kurang paling tepat, dan belum tepat. Tentunya juga kamu mungkin belum melakukan hal yang tepat. Kamu tidak bisa menerka-nerka sendiri untuk mengetahuinya. Oleh karena itu nih, penting bagi kamu untuk menerima feedback dari orang lain di lingkungan kerja kamu. Sehingga untuk memperbaiki diri kamu, selain mengetahui kelemahan dan kelebihan dari orang lain, sangat penting nih bagi kamu untuk mencari tahu apa yang kamu perlu tahu tingkatkan, yang kamu perlu pertahankan, dan apa yang perlu kamu berhenti lakukan. B, apa yang tidak disukai oleh atasanmu, apa yang tidak disukai oleh rekan kerjamu, dan apa yang tidak disukai oleh klienmu. C, penilaian atas kinerja kamu secara spesifik. Dan D, harapan atas dan serta rekan kerja kamu atas kamu. E, indikator dan standar yang perlu kamu capai. Nah, sepertinya jawaban yang paling tepat itu adalah A. Selanjutnya, kamu diberi tugas tambahan di luar job desk kamu oleh atasan kamu di luar job ya. Respon kamu sebaiknya menolak, karena di dalam karir kamu harus pintar menyeleksi mana yang sesuai dengan perjalanan karir kamu, di mana yang tidak, dan mana yang tidak. B, menolak karena kamu akan kewalahan mengerjakannya. C, menerimanya dan mengerjakan dengan baik agar kamu mendapatkan penilaian baik oleh atasan kamu dan akhirnya berdampak pada karir kamu. E, menerimanya dengan penuh pertimbangan, kemudian mencari tahu pengerjaan dan mengerjakan sebaik-baiknya. E, mempertimbangkan dengan kondisi dan keuntungan. Nah, kalau menurut saya jawaban yang paling tepat adalah D ya. Ini. Oke, selanjutnya yang nomor 9. Kamu sebaiknya hanya pilihlah pernyataan yang paling tepat. Kamu sebaiknya hanya berbicara kepada atasan kamu mengenai hal-hal yang penting saja. B, kamu tidak perlu terlalu memikirkan setiap tugas kamu dan dampaknya karena itu menyita waktu. Ini nggak benar ya. C, bersikap positif artinya kamu bertanggung jawab atas hidup kamu, termasuk membuat keputusan untuk kamu seperti menentukan kesuksesan dan rencana pencapaian. Nah, ini bisa jadi. Kemudian D, kamu perlu membicarakan semua kepada atasan kamu karena penting adanya keterbukaan antara kamu dan atasan kamu. Kemudian E, proaktif sama dengan reaktif. Nah, ini sepertinya jawabannya ini adalah yang ini ya, C. Selanjutnya nomor 10. Kamu sudah memenuhi indikator atau KPI, Key Performance Indicator. Kamu dan sudah memenuhi kriteria untuk naik jabatan di perusahaan kamu. Ada suatu posisi yang kamu inginkan dan kamu rasa kamu susah mampu di posisi tersebut. Apa yang kamu lakukan? A, menunggu promosi oleh atasan kamu. B, pindah perusahaan dan apply untuk posisi tersebut supaya mendapatkan kompensasi yang lebih besar. C, meminta dipromosikan oleh atasanmu. D, mendiskusikan dengan atasan kamu dan menanyakan kemungkinan kamu dipromosikan. E, bekerja dengan lebih maksimal. Kalau saya sudah memilih pindah perusahaan, kalau saya ini adalah bagian D ya, paling tepat sepertinya. Kemudian, pilihlah pernyataan yang paling tepat. A,
Pemilihan perusahaan tidak terlalu berpengaruh pada karir kamu. B. Dengan memilih perusahaan yang tepat, kamu bisa lebih berkembang di karir kamu dan membantu kamu mencapai target kesuksesan kamu. Ini bisa jadi ya teman-teman. Kemudian C. Kamu tidak boleh nih memilih perusahaan karena itu hanya akan mempersempit kesempatan kamu belajar. Ini kurang benar. D. Perusahaan di sektor yang sama memiliki tujuan dan fokus yang pasti sama. Belum tentu ya teman-teman, karena biasanya di perusahaan itu memiliki fokus dan tujuan yang berbeda. Kemudian E. Kamu perlu menomorsatukan benefit atau keuntungan dan kompensasi yang ditawarkan setiap kali memilih perusahaan. Jadi jawaban yang paling tepat saya rasa adalah bagian B ya teman-teman. Oke, kita selanjutnya saja. Kamu baru saja, nomor 12 ya, kamu baru saja bergabung di suatu perusahaan. Di sana, kamu bertemu dengan seorang yang sangat sulit diajak bekerja di dalam tim, sulit ditangani, bahkan sulit diajak berinteraksi. Sebagai karyawan baru di sana, kamu harus berhati-hati nih dalam bersikap dan tidak boleh cepat mengambil keputusan. Manakah hal yang paling tepat untuk kamu lakukan segera? A. Menanyainya langsung. B. Memastikan terlebih dahulu kalau memang dia bermasalah, bukan sebaliknya. C. Lapor kepada atasanmu. D. Meminta atasanmu untuk memindahkan dia dari tim kamu. E. Menjaga batasan dengan dia. Saya rasa jawaban yang paling tepat adalah B. Nomor 13, ketika kamu berada di situasi yang membuat kamu sangat tertekan, hal yang sebaiknya kamu lakukan adalah A. Keluar dari ruangan jika memungkinkan untuk menenangkan diri. B. Berusaha menahan diri dan menerima tekanan tersebut. C. Menyusun perencanaan. D. Mencatat semua yang perlu kamu lakukan. D. E. Mencari bantuan. Saya rasa jawaban yang paling benar adalah A. Kemudian selanjutnya nomor 14, pilihlah pernyataan yang paling tepat. A. Kamu tidak diperkenankan merasakan emosi apapun selama bekerja. Ini kurang benar. B. Kamu perlu memberitahu kepada atasan kamu mengenai emosi yang kamu rasakan. Ini juga kurang benar. C. Selain mengendalikan emosi diri kamu, penting untuk kamu ingin menjadi pemimpin tim untuk bisa mengendalikan emosi di tim. Ini biasanya bisa jadi ya. Kemudian D. Support system yang baik adalah selalu mendukung kamu meskipun kamu salah. Ini juga kurang benar. Kemudian E. Emosi negatif dan emosi positif sama-sama tidak memberikan dampak di pekerjaan kamu. Tentu beda. Tentu kalau emosi positif itu memberikan dampak yang positif juga ya. Jadi saya rasa jawaban yang paling benar adalah C. Dan soal terakhir nomor 15 adalah pilihlah pernyataan yang paling tepat. Menunda-nunda dan malas merupakan hal yang sama. Beda ya. Menunda-nunda dan malas sama-sama dapat menghambat karir kamu. Nah, ini bisa jadi nih. C. Orang yang menunda-nunda sudah pasti pemalas. Belum tentu juga. D. Biasanya orang yang menunda-nunda karena lupa. Kebanyakan sih bukan lupa, karena memang malas. E. Seorang yang menunda-nunda akan selamanya menjadi seperti itu. Tidak jadi. Jadi menunda itu bisa dikendalikan dan bisa dihilangkan. Nah, saya rasa jawaban yang paling tepat ini adalah B. Oke. Sudah pasti, jadi kita jawab sekitar 10 menitan ya teman-teman. 9 menit ya, 9 menit. Langsung saja kita selesaikan exam. Ya. Ini masih pre-exam ya teman-teman. Nah, jadi wah, alhamdulillah ya, benar kita 14, salahnya 1. Dan nilai kita 93. Oke, teman-teman. Ya, alhamdulillah ya, dapat 93. Oke. Di sini kita okekan saja. Nah, tapi sebelum saya okekan di sini, Bang, apakah berpengaruh nih per-exam terhadap hasil akhirnya nanti? Oke, kita jawab enggak berpengaruh sama sekali, teman-teman. Yang berpengaruh itu adalah pas examnya nanti ya, teman-teman ya. Pas examnya nanti. Nah, oh ini pre-exam ya, teman-teman ya. Jadi nanti examnya di sini. Nah, untuk melaksanakan exam ini, teman-teman harus menyelesaikan minimal 50% terlebih dahulu ya. 50% terlebih dahulu baru kita ke post examnya. Nanti kita akan buatkan juga kunci jawabannya agar teman-teman itu bisa langsung lulus. Ya, pada malam hari ini kita akan buatkan, besok pagi kita akan upload untuk teman-teman sekalian. Yang terbaik lah pokoknya dilakukan untuk teman-teman. Jadi ini teman-teman langsung ditonton saja nih. Banyak, ada 20 video ya tadi ya. Langsung ditonton saja. Berurut ya dari atas. Ini siap menjadi. Nah, ini kan siap menjadi kompeten ini terdiri dari satu dokumen dan satu video. Jadi teman-teman buka saja dokumennya seperti ini. Nah, ini kita lihat nih 0% ya progresnya ya. Kita coba lihat dokumen apakah nanti berubah menjadi sudah berubah ya menjadi 3%. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalian buka saja meskipun nggak kalian baca ya. Nah, ya. Selanjutnya seperti ini nggak perlu kalian isi nih, nggak usah diisi juga nggak apa-apa. Selanjutnya teman-teman pada bagian ini.
Nah, siap menjadi kompeten. Ini waktunya ada 5 menit. Jadi kalian dengarkan saja videonya teman-teman ya. Kalian dengarkan videonya sebanyak 5 menit ini. Sebentar. Oke. Hai, selamat datang di Career Hacks, How to be Competent. Saya Richie Gunawan, Vice President Business and Operations di Ruang Guru. Dan saya siap membantu kamu menjadi lebih kompeten di dunia karir. Saya telah bekerja selama lebih dari 10 tahun di beberapa Teman-teman perhatikan di sini masih 3% ya. Masih 3%. Ini saya contohkan hanya satu video saja. Nanti teman-teman bisa tonton sendiri di video berikutnya. Saya menjadi seseorang yang kompeten. Mengawali karir di bidang brand management pada perusahaan fast moving consumer goods yaitu Unilever dengan lokasi yang beragam mulai dari Singapura, Indonesia, dan Filipina telah mengasah kompetensi saya bukan hanya di dunia bisnis 3% ya. di pengembangan diri dan pengembangan karir. Nih. Hal tersebut mendukung saya dalam melanjutkan karir ke dunia konsultan bisnis yaitu Boston Consulting Group yang bekerja sama bukan hanya dengan industri FMCG tetapi juga oil and gas, manufacturing, banking, dan building materials, di mana kapabilitas dan kapasitas saya semakin berkembang. Tidak berhenti sampai di situ, karir saya semakin bertumbuh pesat seiring dengan perkembangan diri melalui perjalanan karir di dunia e-commerce sebagai Senior Vice President di Lazada. Kini, kompetensi saya makin terpercaya dengan menjadi Vice President di salah satu startup yang berkembang sangat pesat di Asia Tenggara, yaitu Ruang Guru, yang siap membawa banyak anak muda bertalenta untuk membantu jutaan murid dan para profesional dimanapun. Dan kamu salah satunya. Berdasarkan perjalanan karir tersebut, saya akan secara khusus sharing dan berbicara mengenai kesuksesan karir dan bagaimana kamu bisa menjadi seseorang yang kompeten di dalam pekerjaan kamu. Secara umum, kamu akan belajar bersama dengan saya tentang pentingnya goal dan target dalam berkarir dan bagaimana menyusunnya. Lebih dari itu, saya juga akan menjabarkan strategi mewujudkan mimpi kamu menjadi kenyataan. Oke, di sini kamu sudah setengah jalan. Berarti kita udah menonton sekitar 2,5 menit, jadi sisa 2,5 menit lagi. Jadi teman-teman pilih saja lanjutkan di sini. Dalamnya akan menolong kamu dalam menentukan karir dan perjalanan karir yang cocok untuk kamu. Sebentar lagi ini akan berubah nih teman-teman, akan berubah menjadi akan berubah menjadi beberapa persen seperti itu, akan bertambah. Expert di bidang kamu. Oleh karena itu, kamu perlu menguasai beberapa skill dengan cepat dan memiliki support system yang mendorongmu untuk terus maju sepanjang perjalanan meraih kesuksesan. Sehingga kamu menjadi orang yang tidak mudah tergantikan. Bingung bagaimana caranya? Tenang, saya akan kasih tahu kamu di course ini. Jangan lupa, terus mengevaluasi diri sendiri untuk bisa menjadi versi terbaik dari dirimu merupakan bagian penting dalam mengalami peningkatan karir. Berdasarkan hal itu, saya akan memberitahu kamu bagaimana proses evaluasi diri yang baik dan mendapatkan evaluasi yang powerful dari orang di sekitar sehingga mampu membantu dalam meningkatkan kompetensimu. Oh iya, berbicara meningkatkan kompetensi berarti berbicara tentang bagaimana kamu mampu untuk belajar dan mencoba mengerjakan sesuatu yang lebih dari sekedar job desk. That's why kamu perlu jadi proaktif, bahkan di dalam meminta promosi. Dua hal ini juga saya... Teman-teman perhatikan di sini belum ada centang berwarna biru ya teman-teman. Nah, belum ada centang. Karena di sini belum ada centang warna hijau. Jadi ketika sini sudah centang warna hijau dua-duanya ini, nah, maka di sini akan ini akan sudah bertambah ya teman-teman. Di sini sudah bertambah. Oke, jadi di sini juga sudah bertambah dari yang awalnya itu 3% menjadi 4%. Kemudian di sini sudah centang berwarna hijau dua-duanya. Yang komposisi dari siap menjadi kompeten ini dan pada subjudul siap menjadi kompeten ini sudah centang berwarna biru. Sininya sudah hijau, centang hijau, centang hijau. Nah, begitu seterusnya teman-teman. Kalian bisa
bisa tonton video ini semua yang ada lambangnya seperti ini. Ini adalah lambang video. Jadi kalian selesaikan dari awal sampai akhir ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Selamat mengerjakan pelatihan. Nanti teman-teman yang ingin untuk post examnya, kunci jawabannya, teman-teman bisa klik link yang ada di bagian box deskripsi. Nanti kita akan cantumkan di sana. Oke teman-teman, semoga bermanfaat, semoga cepat selesai ya teman-teman ya. Dan bagi kalian yang ingin tahu bagaimana cara mengikuti webinar terbaru, nah teman-teman juga nanti ada linknya di bagian box deskripsi. Nanti kita akan cantumkan di sana deh pokoknya untuk teman-teman sekalian. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sekali lagi jika hal ini bermanfaat, jangan lupa di-share kepada teman-teman yang lain agar yang lain juga pada mengerti seperti itu. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.